Shalom Sobat Fit, dimanapun Sobat Fit berada pada hari ini, kita berjumpa kembali dalam program Ngosan, Ngobrol-Ngobrol Santai. Kembali bersama dengan saya yang menjadi host hari ini, yaitu Yosua Sibarani. Tidak asing lagi kan, sudah kenal ya dengan saya Bang Jos. Hari ini saya ditemani dengan dua orang adik-adik yang akan membagikan pengalaman menarik bagi Sobat-Sobat Fit. Jadi mereka adalah mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Kepemimpinan Kristen Fakultas Ilmu Teologi di IAKN Tarutung. Nah, penasaran nggak siapa mereka dan apa yang akan mereka sampaikan dalam program Ngosan kali ini? Yuk, saya perkenalkan. Ini dia, Thomas dan Lydia. Shalom Thomas, shalom Lydia. Shalom Bapak. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya, luar biasa ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri, nama lengkapnya, terus prodinya kepada Sobat Fit. Mungkin juga bisa asalnya dari mana. Silakan Thomas dan Lydia. Halo Sobat Fit, perkenalkan nama saya Thomas Yowe, saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester 7, asal saya dari Kota Jayapura, Papua. Wah, jauh ya. Iya. Oke, silakan Lydia. Halo Sobat Fit, perkenalkan nama saya Lydia Novianti Harahap, saya berasal dari Duri, Riau. Oh, Duri Riau, sama dengan Bapak loh. Iya. Bapak lahirnya di Pekanbaru, Provinsi Riau kan. Bapak pernah tinggal di Duri. Oh iya. Jadi adik kakak saya lahirnya di Duri, lalu kami pindah ke Dumai. Nah, jadi Pekanbaru, Duri, Dumai itu pernah Bapak tinggalin. Baik, Lydia dan Thomas. Ya, jadi ini Lydia dan Thomas semester 7 katanya. Benar. Ini banyak kuliahnya nggak semester ini ya? Mata kuliahnya? Cuman satu Bapak. Satu aja? Satu. Oke. Jadi waktu sebelum kalian kuliah duduk di semester 7, kalian kan ada PPL. PPL kan praktek Pengalaman lapangan. Bapak lihat, Bapak dengar gitu kan ya, Bapak amati kayaknya banyak hal-hal yang menarik yang kalian lakukan selama PPL gitu kan ya, dan Bapak pengen kalian bisa sharing di acara ngosan ini. Mungkin dengan Thomas. Thomas, kalian PPL di mana? di kantor pusat GKPA. Kantor pusat GKPA. GKPA itu Gereja Kristen Protestan Angkola. Iya, Sobat Fit jangan salah ya, itu nama gereja loh gitu ya. Jangan pikir nama apa gitu kan. Gereja Kristen Protestan Angkola di Sidempuan. Thomas di sana itu berarti di kantor pusatnya dengan Lydia. Benar. Gitu ya. Bisa nggak mungkin kalian ceritakan ke Bapak ini, ke teman-teman Sobat Fit, apa yang kalian lakukan di sana secara garis besarnya? Bisa. Coba silakan. Mulai dari saya, mungkin Sobat Fit, selama kami mengikuti program pengalaman lapangan atau PPL, khusus bagi prodi kami Kepemimpinan Kristen memang harus ada di lembaga Kristen, tempat pendidikan Kristen, dan juga semua lembaga yang bernaungan dengan kekristenan. Kalau sekolah Kristen bisa? Bisa menjadi guru juga. Yes. Dari profil kelulusan kami itu yang menuntut kami, akhirnya kami memilih untuk melakukan PPL di kantor pusat GKPA karena ini adalah lembaga gereja. Yes. Jadi ketika kami berada di sana, sebenarnya tujuan utama kami hadir untuk membuat pelatihan karena kami sebagai pemimpin. Seorang trainer yes. harus memfasilitasi seluruh anggota Kristen atau seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di sana kami setelah kami tiba bersama dengan pamong kami merencanakan 2 proyek besar. Yang itu yang pertama melakukan pelatihan di Panti Asuhan Deborah di Silangge di Sipirok. Itu yang pertama kita lakukan tanggal 19 Juli 2023. Kemudian proyek yang kedua di SMP Berkat AIBK ke Kabupaten Mandailing Natal. Itu tanggal 21 Juli. Jadi dalam kegiatan itu memang kami dilatih sebagai pemimpin untuk bagaimana cara mempersiapkannya, mulai dari membuat tor, serahkan kepada pemimpin. Jadi buat tor juga kalian ya? Sebelum ini harus buat tor dulu Bapak. Tornya diserahkan kepada pamong serahkan ACC harus di ACC sama Epolus dan Sekjen. Setelah itu kami harus mempersiapkan materi, jadwal seluruhnya semuanya harus di ACC oleh pimpinan. Jadi kami dua sama-sama berkolaborasi dalam kegiatan ini. Waktu bimbingan dengan pamong kami diserahkan untuk diberikan tanggung jawab. Saya menanggung jawab kegiatan pelatihan di Panti Asuhan,
Lydia di Lydia, SMP Berkat SMP IBK. Berkat. Oh. Jadi saya menanggung jawab full di Panti Asuhan itu tidak terlepas, kami dua saling kolaborasi. Jadi di Panti Asuhan sama-sama, meskipun saya yang bertanggung jawab full. Iya. Di SMP Berkat juga Lydia seperti I begitu. see. Yes. Jadi setiap kegiatan pelatihan kami membuat 2 materi. Jadi saya satu materi, Lydia satu materi. Jadi kami menyusun setiap ice breaking, bagaimana kegiatan pelatihan untuk anak-anak. Kami lihat kondisi turun lapangan, bagaimana apa yang cocok dibuat untuk anak-anak begitu, membuat kegiatan pelatihannya. Kemudian selain dari kegiatan proyek besar yang kami lakukan, juga kami ikut terlibat di pelayanan kantor pusat GKP secara keseluruhan. Senin sampai Jumat kami berada di kantor untuk membantu aktivitas kantor. Sabtu dan Minggu kami ada di gereja untuk melakukan pelayanan, mengajar sekolah minggu, berkhotbah, ikut kegiatan yang dijadwalkan oleh jemaat. Kalau kantor pusat diundang, kami dua sering juga diajak untuk ikut kegiatan paraheonan, pesta-pesta, dan yang ada di gereja. Kami dua sering terlibat di situ. Jadi betul-betul banyak pengalaman. Yang menjadi kesan itu sebenarnya di KPA betul-betul mempersiapkan tempat untuk kami hadir sebagai mahasiswa. Jadi disediakan wadah begitu. Kami datang tinggal mengelola. Dikasih kesempatan itu, ya. Benar Bapak. Jadi mungkin itu yang pengalaman yang saya alami selama 3 bulan. Sebenarnya kurang Bapak. Iya. Gitu ya. 3 bulan kurang sebenarnya saya pikir. Biar Bapak bilang supaya kamu lulus lagi tuh PPL. Janganlah Bapak sudah. Mungkin itu Bapak pengalaman. Iya, thank you Thomas, luar biasa. Lydia, mungkin punya kesan, punya sesuatu yang tidak bisa Lydia lupakan dari PPL kalian ini. Apa Lydia kira-kira yang mungkin kesan-kesan menarik yang bagi kamu tuh ini pelajaran berharga bagi saya? Ya, terima kasih Bapak. Kesan yang menarik saya ketika saya mengikuti acara yaitu pelayanan sekolah minggu. Nah, kesan menariknya itu saya ditantang Bapak. Saya ditantang, saya harus mempersiapkan ibadah sekolah minggu itu bagaimana menarik. Sekolah minggu ya? Bukan Bapak. Kita duel kan? Saya ditantang untuk bagaimana mempersiapkan ibadah sekolah minggu itu, cerita Alkitab itu yang sesuai dengan anak-anak. Yang kreatif, relevan ya. Apalagi saya yang sering sekali ngajar sekolah minggu di GKP Bayur sama di Brimob. Di Brimob itu kami Bapak ngajar sekolah minggu itu setiap jam 4 sore. Nah, setiap hari? Setiap minggu, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kami ngajar sekolah minggu di Brimob itu jam 4 sore. Nah, di situ anak-anak itu juga bermacam-macam karakter. Ada yang begini, ada yang begini. Tentu kita juga harus mengenali mereka, mendalami mereka, menjiwai mereka kan Bapak. Jadi saya tertantang, saya punya dan saya senang dengan anak-anak. Saya sangat senang dengan anak-anak. Jadi situ saya mulai cerita Alkitab, saya persiapkan malamnya, baru saya siapkan lagu-lagu yang menarik untuk anak-anak. Nah, juga kami itu kalau di Brimob, jarak tempuh dari kantor pusat sampai ke sana itu sekitar 1 jam. 1 jam ya? Iya Bapak. Dan itu kami jalani bersama demi sebuah bukan jalan kaki kan? Tidak Bapak, kami naik kendaraan. Kami naik kendaraan. Terus naik motor Bapak, naik motor. Terus kami jarak tempuhnya itu selama 1 jam, kami jalani bersama, kami pelayanan bersama. Dan banyak kesan-kesan yang menarik, apalagi di kantor juga. Orang-orang kantor itu sangat welcome sama kami, kami diskusi, kami butuh bantuan, misalnya mau curhat. Mereka welcome Bapak, pegawai di kantor pusat GKP itu welcome. Tidak hanya soal pekerjaan, tetapi soal pribadi pun kami sering berjumpa. Makanan? Makanan itu biasa juga di luar Bapak kan ya. Jadi kalau misalnya kita juga di luar kantor juga sering ngobrol-ngobrol, misalnya berbincang-bincang bareng gitu kan Bapak. Banyak sebenarnya hal menarik seperti yang dikatakan Thomas, kami juga mempersiapkan yang namanya pelatihan-pelatihan itu. Banyak hal yang kami sangat berterima kasih sekali. Tuhan masih tuntun kami waktu itu. Tuhan ketika kami melakukan suatu pekerjaan, ketika kami melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan menolong kami Bapak. Walaupun banyak tantangan, banyak percobaan yang kami alami, baik secara pribadi Bapak, ini pasti ada cekcoknya. Tetapi kamu dengan Thomas maksudnya? Iya Bapak, pasti ada. Ada perbedaan pendapat. Ada juga saya tidak setuju yang ini. Thomas, tapi nggak sampai cakar-cakaran ya? Tidak Bapak. Jadi
menyatukan visi, Iya, iya, menyatukan iya, iya. hati dan pikiran ini kan sulit kan Iya. Bapak. Jadi ya kita ada yang mengalah, akhirnya berjalan. Tapi dengan kami bercekcok, dengan kami berbeda pendapat, semuanya terlaksana dengan baik Iya, Bapak. iya, iya. Karena ada sikap mau mengalah, sikap yang mau menerima masukan, tidak hanya mengandalkan keegoisan pribadi. iya. Nah, jadi kesannya kita juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan pamong kita. Nah, jadi ketika PPL itu kami sama pamong kami itu sangat akrab sekali gitu Bapak. Jadi pamong kami ini juga jiwa muda Bapak. Walaupun pamong kami ini sudah berkeluarga, sudah punya anak, udah orang tua gitu kan Bapak, tapi kami itu Bapak itu tetap berjiwa muda. Dia menyesuaikan cara bicara dengan kami, menyesuaikan cara mendidik dengan kami, bagaimana. Baru pucuk pimpinan juga, baik Amang Eporus, Amang Sekjen, dan semua pegawai. Mereka itu sangat antusias, sangat memberi kami wadah, memberi hati mereka untuk kami, biar kami juga bagaimana kaminya nantinya PPL di kantor pusat itu. Tidak hanya di kantor, kami juga di lapangan, Bapak. Seperti yang dikatakan oleh Thomas. Iya, luar biasa ya. Jadi banyak sekali pengalaman, hal menarik yang kalian dapatkan ya. Iya. Kembali Bapak tanya Thomas deh. Thomas, kamu ini kan dari Papua nih. Benar. Tadi kamu PPL di GKPA selama 3 bulan ya? Benar, Bapak. 3 bulan. Apa tantangan yang kamu hadapi? Mungkin dari budaya pasti berbeda kan? Benar. Kalau bahasa mungkin juga berbeda. Berbeda. Gimana Thomas? Tantangan apa yang kamu hadapi? Bagaimana cara kamu, solusi yang kamu ambil untuk menghadapi tantangan itu? Bapak, sebenarnya yang menjadi pertanyaan ini adalah dilema yang sebelum saya turun lapangan. Itu sangat menjadi dilema berat, makanya itu menjadi diskusi berat dengan kawan PPL. Karena kamu ketika kamu diutus ke sana, kamu apa dilema gitu? Dilema Bapak, karena memang yang pertama budaya pasti berbeda, Yes. bahasa berbeda. Kalau di Batak saja saya baru menyesuaikan, apalagi ke daerah Angkola. Iya, Angkola. Jadi daerah baru. Makanya itu saya sebenarnya tidak mau ke GKPA. Itu cerita pada awalnya begitu. Karena dilema ini Bapak sebenarnya. Yes. Bahasa berbeda, budaya berbeda. Bagaimana nanti saya cara beradaptasi di sana? Tetapi memang kalau Tuhan yang menuntun kita itu tidak bisa ada sesuatu, semuanya berjalan baik. Amin. Benar Bapak. Jadi waktu saya sampai di GKPA, perkiraan saya semuanya nanti bukan hanya bahasa dan kebutuhan PPL pun menjadi dilema Bapak. Tempat tinggal nanti di mana? Karena tempat tinggal kami belum jelas Bapak. Waktu pergi. Tapi akhirnya jelas ya? Akhirnya jelas. Amat lebih jelas. Kayaknya saya lihat tidur kalian nyenyak ya. Benar. Makanya kalian pulang dari sini diberkati sekali. Benar Bapak. Itulah bukan hanya sebenarnya bukan budaya, tetapi juga tempat tinggal, makan itu menjadi dilema berat bagi kami dua setelah untuk berangkat PPL. Tetapi saya sebagai orang Papua, saya apresiasi dari Angkola. Mereka sangat cepat beradaptasi dengan kami. Saya pun karena mudah berkomunikasi, karena bahasa Indonesia saya cukup bagus, cepat sekali saya beradaptasi dengan mereka di kantor. Kemudian setiap jam 11 di kantor itu ada break. Disitulah tempat memberikan informasi segala kegiatan jadwal yang harus dilakukan oleh kantor pusat GKPA. Di situ kalau ada mereka berbicara dengan bahasa Angkola, di sana di kantor pimpin ibadah harus pakai bahasa Angkola. Yes. Menyanyi semuanya bahasa Angkola. Di kantor itu harus berbahasa Angkola. Tetapi waktu dalam pengumuman itu yang saya apresiasinya pemimpinnya, pucuk pimpinan GKPA. Karena ketika mereka memberikan informasi menggunakan bahasa Angkola langsung dipotong. Nanti Thomas tidak mengerti. Jadi pakai bahasa Indonesia. Saya mengapresiasi karena mereka turut memberikan perhatian kepada saya yang orang baru di situ. Kemudian saya sebagai orang Papua juga bangga dengan Angkola karena mereka betul-betul menyambut saya dengan baik. Pergi mengajar sekolah minggu, fokus mereka sepertinya kayak saya berbeda begitu karena hitam kulit, keriting rambut, makanya mungkin itu yang menjadi perbedaan sehingga fokus mereka itu Papua begitu. Anak-anak sekolah minggu yang mengajar pun lihat begitu. Terpesona ya. Terpesona lihat ini siapa. Jadi saya merasa betul-betul dianggap sebagai keluarga di sana. Hadir sebagai salah satu keluarga. Karena saya ada di kantor pusat GKPA, betul-betul mereka merangkul meskipun saya dari daerah lain, tetapi kantor pusat GKPA seluruh jemaat di Sidempuan betul-betul memberikan perhatian khusus kepada saya. Akhirnya dilema yang tadinya menjadi beban berat sekali, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya berbeda. Akhirnya ketika kami ke sana semuanya bisa teratasi dengan baik. Iya. Bahasa bisa, meskipun sedikit-sedikit bisa mengerti,
budaya bisa sedikit-sedikit sesuaikan. Tempat tinggal gratis, teman saya di rumah Porus, saya tinggal di rumah kepala biro, makannya sudah ditanyakan pamong, kalian tidak boleh bayar uang makan di sini selama 3 bulan. Jadi kalau mau bilang paling beruntung selama PPL mungkin kami berdua, karena tempat tinggal tidak bayar, uang makan pun tidak bayar, kami betul-betul. Itulah Bapak, makanya saya bilang jauh-jauh dari Papua ke sini karena rencana Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan bawa sampai semua, sampai di tahap ini masih penyertaan Tuhan begitu luar biasa, Bapak. Berarti ini Thomas ini paling tidak paham lah sedikit bahasa Angkola ya. Benar Bapak, mungkin bisa 1-2 kata yang tahu. Aduh, tidak, terbiasa. Tidak bisa. Satu kata pun nggak bisa. Jadi ma itu sering dibilang. Jadi ma. Apa arti itu? Jadilah. Oke lah. Jadi ma. Jadi bagaimana keputusan ini? Langsung mereka jawab, jadi mak, jadi. Ya, luar biasa ya. Kalau aku mencintaimu, nggak ngerti. Saya kurang tahu. Kalau itu. Maksudnya belum ada ya perempuan yang menyatakan waktu di PPL ya kepada Thomas ya? Tidak ada. Tapi kalau selesai pelayanan biasa banyak yang ini sebenarnya, tetapi jaga hati saja. Oke. Nah, thank you Thomas, luar biasa. Kalau Lydia, menurut Lydia itu dengan adanya program PPL seperti ini ya, kalian di prodi kakak gitu ya, apa manfaatnya bagi kamu dan mungkin menurut kamu bagi teman-teman yang lain juga yang melakukan PPL? Iya, manfaatnya itu pertama itu Bapak, kita mengenal dunia, tidak hanya pembelajaran di kampus saja yang kita terima, tapi kita langsung terjun ke lapangan, kita mengetahui bagaimana pekerjaan, bagaimana kita bagaimana kita ketika kita jadi orang yang di lapangan gitu kan Bapak. Misalnya kita kayak kami di kantor pusat GKPA, kami selainnya sebagai pegawai kantor di sana. Nah, apa pekerjaan di kantor, kami turut membantu mulai dari biro 1 sampai biro 5, kami terlibat Bapak. Apapun yang mereka butuhkan, mereka butuh bantuan kami siap sedia untuk membantu mereka. Dan ketika misalnya kami harus ke lapangan, pelayanan sekolah minggu, pelayanan berkhotbah, pelayanan sermon, pelayanan bahkan ibadah keluarga kantor pusat, kami siap ikut terlibat dalam hal itu. Intinya itu kan Bapak, kita itu jangan memilah-milah apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus semuanya itu ada porsinya masing-masing. Dan juga kita harus mengerjakan semuanya itu. Apa yang dituntut dari kita untuk bekerja, ya kita kerjakan dengan setulus hati. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita kita mengalami tantangan, tetapi ada teman PPL kita sebagai penguat, ada yang bisa menopang kita juga, dan juga ada Tuhan yang menuntun kita. Amen. Kan Bapak. Jadi ibaratnya ini sangat-sangat bermanfaat sekali buat kami mahasiswa. Kami mengenal dunia luar, bukan hanya di dunia kampus, bukan hanya di dalam kampus saja, tetapi kami mengenal bagaimana kami harus mengenal karakter masing-masing dari orang, kami harus bisa beradaptasi dengan baik, bagaimana kami harus bisa menyesuaikan diri dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita hadapi, kita yang akan tenggelam dalam suasana itu kan Bapak, dalam lingkungan itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi diri, menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada pada saat itu. Kalau dibilang saya pada waktu itu ketika saya PPL, ada teman PPL saya yang selalu menguatkan saya ketika saya misalnya mengalami tantangan waktu itu Bapak. Ketika saya merasa, saya kan sering curhat juga sama Thomas gitu kan Bapak. Kami sebagai teman PPL, kami tidak hanya bekerja saja, tidak. Kami juga sering curhat-curhatan, sharing begitu kan Bapak. Kami juga sharing apa masalahmu, apa masalah saya, apa masalah kami berdua gitu kan Bapak. Nah itu, jadi sesama teman PPL juga jadinya kita saling menopang, saling menolong. Jadi tidak ada namanya urusanmu, urusan saya, bukan, tidak. Jadi sesama teman PPL juga kita bisa saling bekerja sama, tidak hanya mengandalkan diri sendiri saja gitu kan Bapak. Jadi sangat bermanfaat sekali Bapak. Kita tidak hanya belajar di kampus saja, tetapi kita tahu dunia luar itu saja Bapak. Oke, puji Tuhan. Jadi PPL ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya Bapak. Kalian prodi Kepemimpinan Kristen Bapak. Sobat Fit, jika Sobat Fit pengen juga merasakan pengalaman-pengalaman luar biasa yang dahsyat dari teman-teman kita Lydia dan Thomas ini melalui praktek pengalaman lapangan atau PPL, maka Sobat Fit silakan bergabung dengan kami ya kan di prodi Kepemimpinan Kristen. Nanti teman-teman akan merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang melayani, yang memiliki hati sebagai hamba seperti Tuhan tentunya kan ya. Benar. Bukan pemimpin yang ngebos dan sebagainya.
Nah, jadi teman-teman kita sudah sharing banyak sekali. Ada banyak hal sebenarnya yang nggak bisa mereka sampaikan karena waktu kita sangat terbatas. Mungkin Sobat Fit pengen mendengarkan closing statement dari mereka. Mungkin 1-2 pernyataan dari Thomas dan Lydia untuk Sobat Fit memotivasi Sobat Fit. Silakan, siapa duluan, Lydia atau Thomas? Silakan. Iya. Dari saya bagi Sobat Fit yang mendengarkan ini, pesan saya, semuanya sudah disediakan Tuhan porsi perjalanan kita masing-masing. Tinggal kita, Amsal 3 ayat 6 bilang begini, akulah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalan. Setiap perjalanan hidup yang kita lakukan, kita andalkan Tuhan saja. Biar Tuhan yang mengatasi dan membimbing kita. Program pengalaman lapangan, kuliah, dan sebagainya akan menjadi tantangan kalau itu kita tidak mengandalkan Allah. Tetapi pesan saya, ikuti alurnya, tetap mengandalkan Tuhan. Kuliah dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan bertemu dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Luar biasa, tepuk tangan dulu kita. Sudah bisa jadi motivator kan? Kira-kira begitu. Iya. Lydia, mungkin apa yang sampaikan motivasi teman-teman atau Sobat Fit, silakan Dek. Sobat Fit, kesan yang mau saya sampaikan itu adalah bahwa kita itu harus bekerja dengan setulus hati. Ketika kita melayani Tuhan, semuanya itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita melayani Tuhan itu harus dengan ketulusan hati yang dalam, dengan keikhlasan hati. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menjadi orang-orang yang lemah dalam hal itu. Jadi kita semuanya itu ketika kita diperhadapkan dalam dunia, baik dunia pekerjaan maupun dunia apapun itu, lakukanlah dengan setulus hati. Karena penyertaan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan juga kita. Luar biasa. Sobat Fit, jadi akhir kata, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Semuanya akan Tuhan tolong, semuanya akan Tuhan buka jalan bagi setiap kita. Selamat buat Thomas dan Lydia yang sudah selesai PPL-nya. Sekarang ini sedang kuliah dan sedang menyusun skripsi. Iya. Sobat Fit dan Bapak juga mendoakan supaya Thomas dan Lydia bisa menyelesaikan skripsi tugas akhir yang baik. Nanti dipakai Tuhan luar biasa dimanapun Tuhan panggil. Oke, thank you ya Thomas dan Lydia. Jangan kapok untuk ada di ruangan yang sempit ini. Siap, dalam acara ngosan bersama dengan Bapak. Siap, ya kan, memberkati Sobat Fit. Mungkin ada cerita-cerita kisah-kisah yang menarik nantinya yang bisa kita bagikan di sini. Siap. Selamat berpisah semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita bisa dadah Sobat Fit. Dah.